Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini kita bertemu lagi di pelajaran akidah hari Rabu yang terakhir bulan Mei ya. Dan kita masih di bulan Zulqa'dah ya. Sebelumnya juga tentunya lagi jemaah haji ya akan berangkat ya. Kita doakan termasuk juga di jemaah haji VC versi Sitson ya. Kita doakan supaya lancar ya. Pula kembali ke tanah air ya, ke Bandung ini jadi haji yang mabrur, mampu meneruskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh ya. Dan juga beberapa saudara kita ya, termasuk ada yang sakit ya. Kita doakan agar segera Allah menyembuhkannya ya. Termasuk juga pada Bu Eni ya, yang sedang di rumah sakit. Dan pula Alhamdulillah, kita doakan para saudara-saudara kita juga yang pula meninggal hari ini pula, supaya Allah maafin dosa-dosanya, terima iman dan Islamnya ya. Dan juga yang diberi musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan ya. Alhamdulillah, dengan segala kudrah Allah kita bisa melanjutkan pelajaran ini ya. Ini pelajaran yang sangat ya tidak begitu rutin di setiap bulannya ya. Di setiap Rabu yang kelima, jarang sekali ya ada Rabu yang kelima ya. Mengenai hari kiamat ya. Sebenarnya juga emang dari ikhwatu fillah ya, waktu itu kan sudah bahas sampai sekian ya. Cuman untuk membahas tanda-tanda kiamat ya, itu butuh waktu untuk ya menyelesaikan sumber dan sebagainya, yang mana yang harus dipilih untuk bahasan ya di hari Rabu yang kelima ini ya. Walaupun kan jarang ya, tidak, tapi ya terkadang masih tersiap ya, dengan bahasan yang lain juga harus dipersiapkan ya, gitu. Jadi ada kalanya kita mengulas lagi ya. Ya jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu ya. Nanti setelah ini juga baru ke tanda-tanda kiamat ya, gitu. Itu ya.
ada definisinya dulu, jadi kan lebih luas bahasanya juga. Pada kesempatan ini tentang dekatnya kiamat, ya, atau kiamat itu dekat. Nah, silahkan buka. Ini halaman 112 nih. Allah memaklumatkan, ya. Gimana? Bentar ya. Allah telah memaklumatkan, ya, kepada hamba-hambanya sejak 14 abad silam bahwa kiamat itu dekat dan kejadiannya hampir tiba, ya. Firman Allah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu, ya, maksudnya apa? Kiamat, ya. Dan bulan telah terbelah. Surah Al-Qamar ayat 1. Ini kapan bulan terbelah? Nah, ini diantaranya, ya, mukjizat ketika saat itu pula orang-orang kafir, ya, meneguhkan Nabi Muhammad, katanya coba belah bulan, ya, gitu. Nah, dengan kekuasaan Allah bulan itu terbelah, ya. Tuh. Dan itu dikatakan kiamat telah dekat, ya, pada saat itu pula, ya. Allah menjelaskan demikian, ya, gitu. Terbelahnya bulan adalah salah satu tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat, karena kiamat telah dekat sekali. Al-Quran melukiskan bahwa kiamat telah datang, ya. Pula di surah An-Nahl ayat 1, ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datang perintah Allah, maka janganlah engkau minta dipercepat. Apa perintah Allah itu? Kiamat. Janganlah engkau minta dipercepat, karena memang sudah waktunya dekat, ya, gitu. Seandainya manusia meyakini apa yang diturunkan Allah dengan hati yang jernih dan akal yang terbuka, niscaya mereka dapat mengontrol dan menguasai diri mereka. Karena itu, keadaan manusia sebenarnya sangat mengherankan. Betapa tidak, ya, bahaya sangat dekat adanya. Namun mereka lalai menyadari bencana besar yang nyaris menghimpit dan mengepung mereka, ya. Itulah manusia, ya, gitu. Antum kalau misalnya nyebrang, itu kan, ya, nyebrang itu kan antara selamat atau tidak, ya, gitu. Dan pernah nggak mungkin 1-2 kali itu, ya, itu lalai gitulah, gitu. Si jauh lah, gitu, sekereta si jauh, gitu, langsung, ya, gitu, ya. Tahu-tahu pas sudah selesai, kereta udah datang lagi, gitu, ya. Nah, itu
dalam hal itu saja itu ya, terkadang lalai itu ya. Ini datanya udah dimatiin tapi masih ada iklannya. Allah firman ya, Al-Anbiya ayat 1-3 ya. Iktar walinas ya. Iktar walinasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarun najwa ladina zalamu hal hada illa basyarum mislukum. Dan seterusnya ayat. Saya agak talar ya. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amal mereka. Hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ya. Sedang mereka dalam keadaan yang lalai. Lagi mu'ridun, berpaling. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun ya, al-dzikr ya. Dzikr di sini adalah ayat Al-Quran ya, yang baru diturunkan dari Tuhan mereka ya, min rabbihim mudasin ya. Melainkan mereka mendengar dalam keadaan bermain-main ya. Illas tamahu, dalam keadaan bermain. Hum yal'abun ya. Atau mereka dalam keadaan lalai. Karena itu Al-Quran banyak peringatan mengenai kiamat, perintah untuk mempersiapkan diri dan pengungkapan kiamat dengan kata besok ya. Ini ayat-ayatnya nggak pernah dihafal sebenarnya ya. Alhamdulillah. Al-Asr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya. Dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya akhirat ya, atau nanti di hari akhir dari kiamat. Bagaimana disebut dekat padahal telah berlalu ya 1400 tahun? Jawabannya gampang. Hal itu dekat dalam ilmu perhitungan Allah, walaupun menurut ukuran perhitungan manusia ya terlalu lihat jauh. Tuh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh ya, mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat ya. Akan terjadinya ya, akan terjadinya. Surah Al-Ma'arij ayat 6-7. Hal itu ya diperhatikan bahwa sisa umur dunia adalah sedikit dibandingkan umur dunia yang telah lewat. Sekarang berapa umur bumi? Apa? Jangan jauh-jauh lah umur bumi lah, umur kita lah. Ya, umur kita. Yang tadinya lahir ya, nggak kerasa udah berapa tahun sekarang gitu ya. Nggak kerasa udah tua lagi gitu ya. Nggak kerasa udah 30 tahun tuh ya. Ya juga nggak kerasa 31 tahun dah lewat ya, gitu. Nah, itu ya. Misalnya ya, diberi jangka waktu orang yang Anda hutangi selama 50 tahun. Setelah lewat 45,
dari 50 tahun, maka berarti sisa jatuh tempo utang tinggal 50 tahun ya. Tinggal sedikit ya. Betul. Ngaco ya. Tinggal sedikit atau sebentar lagi ketimbang jangka waktu yang telah lewat ya itu. Jadi gini, persempit orang ringkasnya lah daripada liar. Misalnya Anda misalnya memberi jangka waktu bagi orang yang Anda utangi berapa tahun tadi? 50 tahun. Setelah lewat 45 berarti berapa lagi? 5 tahun. Simpel kan? Nah itu cuma pemisalan ya. Hadis-hadis Nabi mengisyaratkan hakikat di atas. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sabda, ajak kalian dibanding umat-umat sebelum kalian bagaikan jarak antara salat asar dan terbenamnya matahari. Kapan? Maghrib. Terbenamnya matahari. Dalam redaksi lain disebutkan sisa umur kalian dibanding umat terdahulu adalah bagaikan jarak antara salat asar dan terbenamnya matahari. Simple. Pendek sekali ya. Pendek sekali. Hadis di atas menjelaskan keberadaan manusia dalam hitungan hari dunia tuh. Ini dalam hitungan hari dunia. Dan keberadaan umat Islam dimulai pada waktu asar. Jadi umur keberadaan manusia yang telah lewat menurut hitungan hari adalah sejak subuh sampai asar. Dan sisa umur dunia sampai terjadinya kiamat adalah sejak waktu antara asar dan maghrib. Nas-nas lain juga menjelaskan bahwa kita umat Islam adalah umat yang terakhir. Dan keberadaan umat ini akan berakhir dengan apa? Datangnya kiamat. Dalam hadis lain disebutkan oleh Bukhari Muslim dari Sahal disebutkan bahwa Rasulullah jarak antara diutusnya aku dan kiamat adalah seperti dua ini. Sambil apa? Beliau menunjuk dua jari dan membentangkannya. Redaksi riwayat Muslim dari Sahal, aku melihat Rasulullah menunjuk jari telunjuk dan jari tengah tuh. Simpel ya. Deket ya. Telunjuk dengan tengah tuh ya. Lalu bersabda, jarak antara diutusnya aku dan kiamat seperti ini. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dalam sahihnya bab rikok ya itu sabda Nabi ya. Selanjutnya ya. Lanjut ya. Tidak ada satupun yang mengetahui terjadinya kiamat. Tidak ada seorang pun. Rasulullah ditanya tentang kapan kiamat terjadi. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari si penanya. Si penanya adalah Jibril yang menyamar sebagai laki-laki. Jika malaikat yang paling mulia saja Jibril dan paling utama ya Muhammad SAW tidak tahu kapan kiamat terjadi, tentu orang selain keduanya ya tak mengetahui ya. Apalagi ya Al-Quran menjelaskan bahwa pengetahuan tentang waktu kiamat merupakan ilmu khas Allah. Allah tidak memberitahu kapan kiamat terjadi kepada siapapun, baik malaikat ataupun nabi.
Al-A'raf 87 nih. Ini surat 7 ya. Silakan cek. Sini cuma ada maknanya doang gitu ya. Jadi kalau hafal ya ditelar, kalau belum ya kita lihat dulu ya. Udah ini ya. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan tentang kiamat kepadamu. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tiada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali Dia tuh. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Jadi bagaimana diketahui ya? Karena harus tiba-tiba nih. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terus Al-Ahzab 63 ya salunaka anis sa'ah ya. Yang itu ya? Betul gak? Iya. Ya salunaka anis sa'ati. Qul innama ilmuha indallah ya. Wa ma yudrika apa lagi sih? Lalasa'ah ya. Takunu qariba itu ya. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu ya lalasa'ah ya. Boleh jadi hari kiamat itu dekat waktunya ya. Terus juga naziat, ini mah hafal ya. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min likraha ila rabbika muntahaha. Hafal namanya. Aku tak hafal mah. Ya lek budak leutik teh. Budak leutik geus saurah juz, Pak. Aduh, insyaallah. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitannya. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya, ketentuan waktu ya. Naziat 42 sampai 44. Ini jelas ya. Menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai waktu terjadinya kiamat hanya milik Allah. Bahwa kiamat akan terjadi secara tiba-tiba. Jadi bagaimana orang bisa tahu? Akan tiba-tiba. Bisa diprediksi itu ya, kapan terjadinya, digambarkan tahun sabaraha gitu ya, jelaskan tahun sabaraha gitu ya. Ya tahun ayeuna tahun sabaraha 2023 kayak bakal kieu aneh itu mah ya. Saya nu kitu Pak. Anda tiba-tiba, kalau tiba-tiba kan pasti nggak tahu lah
asalnya kan nggak tahu. Sok, tiba-tiba terjungkal dari motor. Sok, asalnya tahu nggak terjungkal dari motor? Tentunya. Nah, asalnya udah pasti aman-aman saja lah, gitu, bisa-bisa katanya gitu. Ya, tiba-tiba terjungkal dari motor. Itu apa katanya? Nah, itu juga kiamat gitu. Berlakunya diprediksi ke jam sekian katanya. Gitu ya. Sia bakal labuh di tangga gitu. Nah gitu. Nah gitu. Ya. Pada tahu salah di zaman tuh ya. Sebenarnya bikin kajian ini bukan saya ingin bantah ya. Ya udah membuka wawasan gitu ya gitu. Tidak boleh bantah-bantahan banyak. Debat ya. Dan bahwa Rasulullah tidak mengetahui kapan terjadinya. Tuh Rasulullah tak hafal. Kiamat adalah salah satu dari 5 kunci gaib yang merupakan ilmu Allah yang tersembunyi itu. Indahu ilmu sa'ah yunazzilul ghaib ya. Dan seterusnya ya. Ya. Sesungguhnya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Dan ya yang menurunkan hujan dan seterusnya ya. Dan hujan juga kita tidak tahu ya. Ya kalau sudah mendung mungkin udah bisa kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga mendung, cuma mendung doang gitu ya. Di sininya nggak hujan, di yang lain hujan ya. Nah ini tuh, entah apa ya. Tuh ya. Itu kan hal yang kecil tuh ya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda kunci ghaiban ada 5 ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian ayat ini dibaca ya. Dan itulah bagaimana hikmahnya. Hikmahnya seseorang bertanya, apa hikmah dirahasiakannya kiamat? Adalah bahwa disembunyikannya waktu kiamat berkaitan dengan kemaslahatan jiwa manusia. Kiamat adalah gaib dan perkara yang besar yang diyakini akan terjadi ya. Tetapi ia tidak tahu kapan kiamat akan datang secara tiba-tiba. Nah, kalau begitu kita harus apa? Waspada, terus beramal ya. Dan tentunya juga dalam rangka kita bertakwa ya, tidak hanya menanti-nanti saja ya gitu. Nah, maka di sini Said Qutb ya rahimahullah ya berkata, sesuatu yang majhul yang tidak diketahui adalah unsur utama dalam kehidupan manusia dan dalam pembentukan kejiwaan mereka. Dalam kehidupan mereka harus ada sesuatu yang majhul yang mereka cari. Seandainya segala sesuatu yang terbuka dan diketahui mereka, maka kegiatan mereka akan terhenti ya. Ngapain gitu ya, udah atas apal ya gitu ya, berhenti ngapain lah gitu. Dan kehidupan mereka akan hambar ya, bosan tuh ya gitu. Di balik yang majhul manusia berjalan, kalau mereka berhati-hati, berharap, mencoba dan belajar. Manusia menyingkap potensi diri dan potensi alam sekitar yang tersembunyi dan menggantungkan hati dan perasaan mereka pada kiamat yang tidak diketahui. Waktu yang telah dijanjikan kiamat melindungi mereka dari kekacauan konsentrasi, sebab mereka tak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Dengan menanti waktu yang telah dijanjikan, manusia yang fitrahnya sehat dan lurus selalu waspada dan bersiap diri. Adapun orang yang fitrahnya jelek atau rusak dan selalu mengikuti hawa nafsu, maka lalai sehingga jatuh dan terpuruk dalam kehinaan. Bisa dilihat nih dalam buku Al-Yawm Al-Akhir fi Zilalil Quran.
karya Ahmad Faiz. Nah, karena itu ini tidak boleh menyibukkan kita dengan menentukan waktu kiamat. Nanti ini ada bahasanya ya. Nah, baru setelah itu ada tanda-tanda kiamat. Baru nih tanda-tanda kiamatnya. Bahasanya. Nah, tanda-tanda kiamat juga nih panjang juga bahasanya ya. Definisi dan sebagainya. Masya Allah. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan. Wa'alaikum minkum. Insyaallah nanti kita sambung lagi hari Selasa. Nanti kita lanjut lagi ya, kitab tauhid ya, belum terbahas ya. Insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan segala urusan kita, dan juga nantiasa Allah berikan kelapangan ya. Wa'alaikum minkum. Rabbana atina minal rahmah wa ilana sadar Rabbana atina fis-sana wa fil akhirati qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.